Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Crispy ID. Bagi kalian yang baru saja berkunjung di channel ini, kalian harus tahu bahwa channel ini adalah channel yang membahas berbagai hal, kisah, kasus, tragedi maupun sejarah, dalam kemasan cerita bergambar. Jadi untuk kalian yang suka dengan konten seperti ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Dan pada video kali ini, admin akan membahas mengenai salah satu tragedi yang sangat mengerikan. Tragedi ini juga sempat disebut sebagai kecelakaan bus terparah kala itu. Peristiwa ini disebut dengan nama tragedi Python. Di tanggal 10 Oktober di tahun 2003, rombongan bus yang berisi para pelajar saat itu sedang kembali dari Bali. Mereka semua berasal dari SMK Yapemda 1 Sleman, dan baru saja melaksanakan sebuah study tour. Rombongan itu terbagi dalam 3 bus, yang semuanya berisi para pelajar dan juga beberapa guru. Para penumpang di masing-masing bus itu berjumlah lebih dari 50 orang, dan setelah kunjungan terakhir selesai, yaitu mendekati jam 3 sore, mereka pun akhirnya akan kembali pulang ke Yogyakarta. Di sepanjang perjalanan, sebenarnya, bus ketiga dari rombongan itu beberapa kali mengalami kendala. 2 kali bus tersebut mengalami pecah kaca, serta sempat, pada saat di perjalanan, bus itu tersangkut pada sebuah kabel listrik, dan begitu pun pada saat perjalanan pulang. Ketika mereka baru saja sampai di Gilimanuk, bus ketiga kembali mengalami kendala, yang akhirnya bus pertama dan kedua yang menyeberang duluan. Bus itu menyeberang menggunakan kapal feri penyeberangan Gilimanuk menuju ke Tapang. Setelah menyeberang, bus kedua terlebih dahulu jalan di depan, namun kemudian akhirnya berhenti untuk menunggu bus pertama dan bus ketiga. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan dan kembali lagi. Bus ketiga mengalami masalah, yang kemudian diketahui masalahnya adalah pada rem yang beberapa kali gagal berfungsi, namun kemudian dapat diatasi, dan mereka pun melanjutkan perjalanan itu. Dan sementara itu, dari arah berbeda, yaitu dari arah barat, sebuah truk kontainer sedang mengisi bahan bakar, yang kemudian diketahui truk itu bertukar sopir dengan sopir cadangan. Rupanya, sang supir pertama ingin beristirahat, yang kemudian akhirnya ia tertidur di truk itu. Ketika memasuki tanjakan Python, kontainer tersebut menambah kecepatan, yang tujuannya untuk menambah tenaga menaiki tanjakan tersebut, dan kemudian akhirnya memasuki jalan menurun dengan tikungan yang cukup tajam. Perlu kalian ketahui, bahwa lokasinya adalah di kawasan Banyu Glugur di wilayah Situbondo, di mana, di daerah tersebut terdapat sebuah PLTU, dengan nama PLTU Python. Inilah detik-detik di mana tragedi ini bermula. Dengan kecepatan yang tinggi, truk kontainer itu menyalip kendaraan di depannya. Namun sialnya, di saat truk itu harus kembali ke jalurnya, tepat di depannya ada sebuah gundukan pasir, yang justru membuatnya banting setir. Dan malah kehilangan kendali. Sementara tepat dari arah berlawanan, 3 bus yang beriringan sedang melaju. Mereka pun juga menyalip sebuah truk dengan tipe cold diesel, dan sebenarnya mereka langsung kembali ke jalurnya. Namun tak lama setelahnya, truk kontainer yang kehilangan kendali itu mengarah tepat ke arah mereka. 2 bus pertama berhasil lewat, yang ternyata diketahui itu adalah bus nomor 1 dan nomor 3. Namun naas bagi bus nomor 2 yang kini justru ada di paling akhir. Truk kontainer itu langsung memotong jalurnya, dan akhirnya, tabrakan itu pun tak bisa terhindarkan. Benturan itu begitu keras, yang membuat tangki bahan bakar kemudian terbakar karena gesekan antara besi. Api kemudian dengan cepat langsung menjalar ke bagian depan. Belum sampai di situ, truk cold diesel yang ada di belakang mereka langsung menghantam bagian belakang. Sehingga posisi bus itu
menjadi terjepit di tengah, dengan truk kontainer yang ada di depan, dan cold diesel yang ada di belakang. Pada saat itu, para pelajar ini sebenarnya masih selamat, namun, melihat api yang mulai menjalar masuk ke kabin bagian depan, mereka semua panik, benar-benar panik, dan kemudian berlarian bertumpuk di bagian belakang. Sementara api di bagian kabin depan, justru semakin membesar. Pada saat itu, sang sopir langsung keluar melalui jendela bus, dan kernet yang sebagian tubuhnya sudah terbakar pun, masih berhasil keluar. Namun tidak dengan para pelajar, dan juga seorang guru di dalam bis itu. Mereka semua berusaha membuka pintu bagian belakang bus, namun tak bisa terbuka, karena dihantam oleh truk cold diesel dari arah belakang. Di tengah kepanikan itu, mereka kemudian berusaha memecahkan kaca bus itu. Namun, usaha itu juga tidak berhasil, karena pada masa itu, alat yang disiapkan untuk memecahkan kaca, masih belum tersedia di semua bus, dan yang terjadi kemudian, api dengan cepat merambat membakar kursi, tas-tas mereka, serta bahan yang mudah terbakar, dan pada akhirnya, mereka semua terbakar di dalam bus itu. Peristiwa itu terjadi begitu cepat, hingga tak ada satupun dari penumpang itu yang berhasil selamat. Sungguh peristiwa yang sangat memilukan. Total korban dari peristiwa ini mencapai 54 jiwa. Mereka yang dievakuasi, rata-rata saling bertumpuk di bagian belakang. Kondisinya pun sangat mengenaskan. Jenazah-jenazah itu sudah tak dapat lagi dikenali. Beberapa di antaranya, ada yang sebagian anggota tubuhnya sudah hilang menjadi abu. Banyaknya jumlah korban, semuanya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Situbondo. Tentu saja, para petugas medis itu kemudian kewalahan, tak bisa menangani langsung semua pasien itu, karena khawatir dengan kondisi tubuh yang semakin rusak. Maka, masing-masing jenazah itu kemudian disekat dengan balok-balok es, sehingga diharapkan tidak terjadi proses pembusukan. Mereka semua rencananya akan dimasukkan ke dalam peti, dan kemudian akan dibawa kembali ke Yogyakarta. Iring-iringan ambulans begitu panjang berbaris, dengan raungan sirine yang terus berbunyi. Siapapun yang melihat barisan ambulan itu di jalan, kebanyakan langsung tahu bahwa itu adalah korban dari tragedi Python. Hanya dengan melihatnya saja, rasanya hati sudah tersayat pilu, dan terlebih lagi, ketika ambulans-ambulans itu sudah sampai di Yogyakarta, mereka langsung disambut dengan tangisan histeris. Bukan hanya keluarga korban, warga yang menonton pun ikut menangis. Mereka semua berdiri di pinggir jalan, mengiringi barisan mobil ambulans. Begitu hebatnya kebakaran yang terjadi, bahkan disebutkan, keluarga korban sudah ikhlas. Jika seandainya ada jenazah yang tertukar, bagaimanapun, sampai di hari Jumat, yaitu tanggal 10 Oktober, masih ada 14 jenazah yang masih belum bisa teridentifikasi. Dan imbas dari peristiwa ini, pemerintah pun akhirnya membuat regulasi, agar di masing-masing bus harus disiapkan sebuah alat, yang bisa digunakan untuk memecahkan kaca dalam kondisi darurat. Selain harus dilengkapi dengan alat pemecah kaca, pada bus dengan kriteria tertentu, wajib memiliki pintu darurat. Tentu saja dengan regulasi seperti ini, diharapkan jumlah korban akan minim, jika seandainya terjadi kasus serupa. Dan itulah kisah mengenai tragedi Python, tragedi maut yang takkan pernah dilupakan, dan semoga peristiwa semacam itu takkan pernah terulang kembali. Jika teman-teman tahu informasi lainnya, ataupun ada kesalahan dalam video ini, silakan tuangkan pendapat kalian dalam kolom komentar di bawah ini. Like dan share video ini jika kalian suka. Jangan lupa untuk berlangganan dengan cara subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.